Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2022 dari kelompok 1, Angkatan 13, Golongan 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan interview kepada 3 orang narasumber dari lapisan masyarakat yang berbeda tentang wawasan bangsa dan upaya bela negara di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang dapat mengancam kita. Untuk itu, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Roy Solihin, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran. Teteh boleh minta waktunya sebentar teh? Saya ingin wawancara Teteh terkait dengan wawasan kebangsaan, bela negara, sama isu-isu strategis yang ada di negara kita. Boleh. Oke. Hatur nuhun sebelumnya teh. Dengan Teteh siapa? Dengan Teh Fajri. Oke, Teh Fajri ya. Mungkin nanti ada 3 pertanyaan, langsung aja bisa ya. Yang pertama, menurut Teteh nih, yang Teteh ketahui tentang makna atau arti wawasan kebangsaan dan bela negara itu seperti apa sih Teh? Kalau wawasan kebangsaan mungkin cara pandang kita sebagai negara Indonesia atau jati diri kita gitu berbangsa dan bernegara. Ya. Bela negara mah mungkin cinta tanah air atau setia pada Pancasila mungkin. Oke. Jadi bukan semata-mata bela negara itu kita harus siap membela negara kita kalau terjadi potensi peperangan, begitu ya? Iya, enggak. Oke, baik. Nah, tadi Teteh kan sudah menjelaskan bela negara seperti itu ya. Kira-kira nih, untuk sehari-harinya yang Teteh aplikasikan terhadap bela negara, seperti apa Teh dalam kehidupan sehari-hari Teteh? Nilainya? Mungkin apa ya, toleransi beragama antar umat beragama, terus bayar pajak mungkin salah satunya bisa, atau apa tuh mencintai produk buatan Indonesia bisa jadi, sama apa ya, mungkin itu. Oke, baik. Nah, yang ketiga, terkait isu yang sedang beredar, mungkin ya isu strategis ataupun isu aktual, kira-kira menurut Teteh seperti apa di negara kita ini sedang berlangsung isunya? Isu maksudnya gimana Oke. ya? Ya, maksudnya seperti ini. Kita ambil contoh satu mungkin Teh ya, tentang isu radikalisme. Kebayang nggak Teh? Iya, radikalisme. Nah, itu gimana menurut Teteh? Kalau saya sih nggak setuju ya tentang radikalisme itu, soalnya kan kayak kelompok yang ingin merubah Indonesia tapi secara kekerasan gitu, terus jadi merugikan Indonesia juga gitu, jadi nggak baik gitu. Oh, nggak baik buat kita juga Buat negara kita, ya. buat negara. Kedaulatan dan keamanan gitu mungkin Iya, ya. gitu. Oke. Kira-kira satu lagi nih untuk upaya kita sebagai warga negara mencegah paham radikalisme itu seperti apa menurut Teteh? Sebagai masyarakat umum nih, yang masyarakat sipil, upayanya seperti apa bela negara kita? Harus lebih apa ya, paham tentang Pancasila itu sendiri gitu, terus mengamalkannya itu Pancasila sama UUD 45 atau apa ya, Bhinneka Tunggal Ikanya lebih ini gitu mungkin. Oke, ya, baik. Itu aja mungkin. Sebelumnya terima kasih banyak ya waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Chandra Ginanjar. Saya merupakan peserta Latsar CPNS di Kabupaten Pangandaran. Saat ini saya sedang bersama Bapak David. Beliau merupakan analis perencanaan program di Kabupaten Pangandaran, tepatnya di instansi Bapeda. Selamat sore Bapak David. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan. Oke. Wawasan kebangsaan menurut saya itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri, lingkungan, mengutamakan persatuan kebangsaan. Kesatuan wilayah dilandasi dari Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. Terus apalagi barusan? Bela negara ya? Satu lagi terkait ya, bela Oh, negara. bela negara. Bela negara, kalau menurut saya itu harus yang pertama harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, yaitu kan Pancasila ada lima poin. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebencanaan dalam persatuan dan perwakilan, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, untuk nilai bela negara menurut saya yaitu memegang teguh dasar nilai-nilai negara. Contohnya 1, cinta tanah air, terus kesadaran berkebangsaan, terus yakin kepada Pancasila sebagai ideologi Pancasila, terus rela berkorban untuk bangsa dan negara, semangat mewujudkan negara yang berdaulat dan makmur. Terus yang poin ketiga menurut saya, kita harus
memperingati hari lahirnya Pancasila, Iya. yaitu kalau nggak salah 1 Juni kan? Iya, Gitu. Itu serta. wajib ya, serta seluruh Indonesia pasti merayakan memperingati hari lahir Hari Pancasila. Pancasila. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kegiatan apa yang Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Implementasi sehari-hari ya? Iya. Kalau terkait nilai bela negara kesehariannya banyak sih kalau itu mah. Contohnya kalau di rumah ya, Iya. misalkan saya kan PRT-an, meskipun saya tidak masuk ke dalam struktural PR lingkungan Iya, RT, iya. kita ikut rapat PRT-an. Contohnya takutnya ada kendala-kendala peraturan PRT seperti apa, kita harus hadir gitu. Apapun keputusan lingkungan kita harus berpartisipasi dalam rumah tetangga gitu. Misalkan contoh saya kalau ada jadwal pesona ya Pesona. biasanya sampai malam itu tuh paling kegiatan emang sih nggak itu main-main apa gitu, kartu apa, ini yang penting kita ikut serta menjaga itu. Kadang-kadang berkeliling Iya. di lingkungan PRT Jadi keamanan ya, buat Pak? keamanan ya. Terus kalau bela negara di pekerjaan seperti saya kan di kantor Pemda ya, Iya. saya menjabat bagian analisis perencanaan, sudah tentunya harus sesuai dengan tugas pokok fungsi, malahan sudah terjerumus dengan jabatan tersebut ya, kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Iya. tahun berjalan kita terus sesuai dengan tujuan yang ada di Bapeda. Contohnya kita harus koordinasi, Bapak Damang harus menghimpun seluruh SKPD, harus komunikasi ya terkait kegiatannya, terkait capaiannya seperti apa, atau terkait kendala-kendala di lapangan seperti apa. Kita yang minimalnya tahulah komunikasi lah. Iya. Nah itu kalau sehari-hari saya kalau bela negara menurut saya. Iya. Terus satu lagi ini harus bertanggung jawab Bertanggung jawab ya. atas gimana apapun pekerjaannya sesuai dengan tupoksi, jangan kegiatan nggak dilaksanakan itu kan bentuknya tidak bela negara. Iya. Ya, seperti itu menurut saya. Terakhir nih Pak, Ya. tadi kan kita sudah membahas tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Nah, sekarang ini lagi marak isu radikalisme nih. Radikalisme. Iya, radikalisme. Jika dikaitkan dengan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara, menurut Bapak, apa sih yang sebaiknya kita lakukan agar kita terhindar dari paham radikalisme tersebut? Berarti upaya pencegahannya ya? Ya, Upaya pencegahannya. Kalau dari pemerintahan itu ya kita harus adanya kegiatan-kegiatan pembinaan yang terkait dengan mental ideologi, Iya. terus upaya dalam mencegah radikalisme ini juga dapat dilakukan dari kita juga sendiri, yaitu menanamkan jiwa nasionalisme, berpikir terbuka, toleransi, waspada terhadap provokasi maupun hasutan, berjenjang dalam komunitas perdamaian dan bergabung dalam RI itu menurut saya. Iya, betul ya. Kita harus menanamkan jiwa nasionalisme Iya, di dalam diri kita. Ya, kita harus komunikasi apakah ini benar nggak komunitasnya. Iya. Ya, harus detail juga, kita harus memilih-milih Iya. pergaulan yang kayak gimana nih, takutnya nanti terjerumus yang Jangan asal ikut lah ya. kita harus Betul. terdaftar di pemerintahan juga. Iya. Itu menurut saya. Iya. Ada lagi? Cukup sih Pak. Terima kasih ya atas waktunya dan jawabannya. Ya. Semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat, Ya. khususnya bagi saya, tentunya bagi Ya. saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Andriansyah akan melakukan wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan ini narasumbernya, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Maulana Ardi, mahasiswa Universitas Siliwangi. Saya mau bertanya nih tentang wawasan kebangsaan. Menurut AA, apa sih wawasan kebangsaan itu sendiri dan apa itu bela negara? Oke. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang dalam bernegara, tentunya dengan asas sesuai dengan Pancasila, terus Undang-Undang Dasar, Ya, dan terkait persatuan kesatuan. NKRI mungkin. Ya, gitu. Untuk bela negara Untuk sendiri. bela negara ada dua kata ya. Ya. Bela berarti kan merawat, menjaga. Dan negara itu kan suatu yang memiliki daerah teritorial dan memiliki kedaulatan gitu. Kalau menurut saya itu bela negara itu upaya setiap individu, kelompok masyarakat dalam menjaga, merawat kedaulatan tadi gitu. Ya. Seperti itu. Keutuhan negara. Ya, keutuhan negara NKRI seperti itu.
Dan apa ya, kalau menurut saya pribadi terkait bela negara itu apa ya, dimulai dari kecintaan kita terhadap diri sendiri lah gitu. Seperti itu. Langsung aja ke pertanyaan kedua ya. Apa itu? Menurut apa sih contoh-contoh bela negara yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri gitu dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Kalau menurut saya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa bela negara itu apa ya, dimulai dari apa ya, cinta terhadap diri sendiri. Kalau cinta terhadap diri sendiri, otomatis kan kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan juga untuk diri pribadi gitu. Misalnya kesehatan ya, kita kan harus berolahraga. Itu kan bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk diri pribadi agar selalu sehat gitu. Terus juga apa ya, hal-hal seperti mungkin sebagai mahasiswa belajar dengan giat, itu kan bukan untuk siapa-siapa, untuk sendiri gitu, untuk pribadi gitu, untuk individu itu gitu. Makanya bela negara itu bagaimana kita cinta terhadap diri kita sendiri. Betul. Kalau menurut saya gitu. Oke, yang terakhir nih Kak, ada pertanyaannya, apa sih tanggapan Aat tentang isu-isu kontemporer yang sekarang lagi hits, yaitu radikalisme nih? Menurut Aat bagaimana? Kalau untuk radikalisme apa ya, sekarang ya emang lagi ramai-ramai ya dibicarakan bahwa ada isu radikalisme gitu. Yang saya tahu radikalisme itu salah satu apa ya, upaya pergerakan ingin merubah gerakan perubahan yang secara dramatis kan, drastis gitu, drastis juga melalui jalan-jalan yang kurang baik gitu, seperti kekerasan dan lain-lain. Kalau ada kata-kata kekerasan, saya kurang setuju gitu untuk hal tersebut. Dan juga kan kita ada apa ya, udah ada aturan, ada undang-undang, ada konstitusi juga kan. Sebaiknya kalau memang ada ingin perubahan, lewat jalur-jalur hukum yang benar gitu, lewat jalur-jalur konstitusi gitu, sesuai dengan konstitusi yang ada. Siap. Itu. Ada lagi tambahan? Apa? Udah cukup? Cukup lah. Oke, terima kasih. Sekian yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas Dari wawancara kepada ketiga narasumber di video sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan suatu sikap kita sebagai warga negara yang berkiblat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang memiliki pemahaman mengenai bela negaranya masing-masing yang dicerminkan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Isu radikalisme diartikan sebagai paham yang salah dan bertolak belakang dengan Pancasila sebagai ideologi kita di negara Indonesia. Langkah untuk pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan memfilter diri sendiri agar tidak terbawa arus dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Selain itu, kita harus meningkatkan cinta kita terhadap tanah air. Hasil interview kelompok kami dengan para narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara beserta kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.